Mau dunia ini berubah kayak apa, pasti orang pengen cari. Nggak bisa di-deny. Nggak bisa. Tetap. Iya. Jadi market is always big. Tapi Indonesia memang masih seperti sekarang. Nah itu masalah waktu sih. Walaupun ada mesin-mesin yang katanya robotik digerakin dari jauh, tapi tetap pasiennya mesti offline, mesti datang gitu. Iya. Jadi itu something yang kalau menurut saya agak sulit digantikan. Halo semuanya, selamat datang di Digital kali ini. Nah, untuk Digital kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Siapa saja mereka? Kan jarang-jarang nih kita kedatangan dua tamu sekaligus. Nah, yuk kita sapa. Pertama kita kenalan dulu dengan Pak Pri. Pak Pri, bisa cerita dikit gak dengan siapa Pak Pri ini? Apa yang Pak Pri kerjakan? Dan apa sih tugas Pak Pri di Astra gitu? Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Priyatanto Agung Lismono. Orang biasa manggil saya Pri. Sekarang saya pegang jabatan sebagai direktur di Astra Autopart, sekaligus presiden direktur di Astra Komersia, dan juga beberapa anak perusahaan di Astra Autopart. Saya masuk di Astra sekitar tahun 2003. Jadi sudah cukup lama sebenarnya saya masuk Astra. Jadi saya mungkin lebih senior. Mohon maaf. Langsung kita minder. Jadi dan saya cukup malang melintang lah di Astra Autopart, dari satu company ke company yang lain. Kira-kira begitu. Oke. Oke, Langsung bingung. yuk kita ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, bisa cerita dikit gak? Saya ambil angle yang lain deh. Jadi nama saya Ridwan Jayadi Lembong. Kita di Deterinfo juga ya. Terus beda sama Pak Pri, saya baru banget join di Astra 2023 dan memang langsung diminta untuk lead inisiatif di healthcare. Kenapa bilangnya masih inisiatif sampai sekarang, walaupun kita udah banyak investasi di ini, tapi bentuknya masih inisiatif karena kita belum tahu, kita masih pengen explore lebih jauh lah healthcare ini bisa sampai mana. Bener, saat ini healthcare kita ada 3 portofolio. Ya pas saya masuk udah ada Halodoc sama Hermina, dan kita lead yang untuk akuisisi di Heartology. Itu sih. Okay. Jadi teman-teman udah kenal sedikit nih mengenai Pak Pri, juga sedikit mengenai Pak Ridwan. Kita akan gali lebih dalam. Peluang strategis apa yang kita akan bicarakan atau bagaimana perkembangannya, ini akan kita tanyakan ke bapak-bapak berdua ini nih. Yuk kita ngobrol lebih dalam dengan Pak Pri dan juga Pak Ridwan. Pak Pri, bisa cerita dikit nggak awal ceritanya bagaimana Astra memulai inisiatif atau memulai ya decision lah ya untuk mau masuk ke dalam alat kesehatan, dunia alat kesehatan. Itu ceritanya gimana sehingga bisa memulai gitu? Iya, jadi awal mulanya sebenarnya dari COVID. Memang dari COVID, kira-kira bulan Maret, April, Mei lah. Itu otomotif itu drop. Even April, Mei kalau nggak salah 2020 itu almost zero. Jadi pabrik itu sama sekali nggak ada pekerjaan, Nggak produksi. Waktu itu saya masih ada karyawan sekitar 1000-an lah. Bisa dibayangkan 1000 orang tidak ada pekerjaan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, nggak ada revenue, income nggak ada ya. Bisa kebayang itu berapa miliar ini kan. Nah dari situ kita berpikir bagaimana ini. Pertama kita cerita idealnya dulu. Memang ya kita kan di Astra terbiasa kita ngomong gitu ya, bermanfaat buat bangsa gitu ya. Ini memang benar-benar pada saat itu yang kita pikirkan adalah bagaimana membantu pemerintah negara ini untuk bisa segera ekonomi jalan. Pada saat itu pemikiran kita begitu. Sehingga kita pada saat itu yang kita lakukan adalah bagaimana menciptakan alat-alat yang bisa membantu pabrik ini segera jalan. Kalau pabrik jalan, ekonomi jalan, maka negara ini akan survive. Itu pertama. Makanya pada saat itu kita mencoba membuat alat-alat yang sesuai dengan background yang kita punya. Karena kita kan pabrik plastik sebenarnya aslinya kan. Jadi kita buat alat yang membantu. Pertama tuh pada saat itu kan kalau kita zaman COVID dulu ya,
harus ada jarak, Iya. ya kan? Terus antar orang ini harus pakai Dikasih, pelindung, ya kan? Betul, ya. Sehingga kita menciptakan alat-alat itu dulu. Jadi misalnya face shield, ya kan, masker, terus alat buka buat pintu. Itu alat-alat yang pertama kali yang kita buat. Karena tujuan kita adalah memang selain membantu negara pemerintah tadi supaya ekonomi segera jalan, yang kedua juga ya tentunya pasti ada efek ekonomi buat kita kan, karena bisa menjual Benar. produk gitu kan. Nah, selain juga memang di AOP itu ada apa istilahnya strategi atau konsep di mana kita itu harus mulai memikirkan produk-produk finish good. Kalau selama ini kita hanya bikin komponen kan, jadi kita beri finish good supaya nilai tambahnya naik. Jadi semua kepentingan ini terpenuhi, ditambah memang situasi pada saat itu COVID, sehingga kita ini sebagai entry point aja sebenarnya. Setelah itu dengan tentunya dengan support dari, karena ASKI ini anak perusahaan AOP, kita lapor ke AOP dan AOP memberikan support luar biasa karena memang bagaimana kita mendiversifikasi bisnis. Karena kalau kita ngomong otomotif, itu yang terimpact pertama pada saat pandemi itu otomotif. Karena orang nggak bakalan beli mobil, beli motor, orang pasti mikirin kesehatan. Itu sebagai pertama. Sehingga kita berpikir untuk mendiversifikasi bisnis kita dari AOP, mendiversifikasi bisnis masuk ke bisnis baru yang non otomotif. Astra ini kan semua selalu bermuara kembali ke Catudharmanya Astra kan. Catudharma pertamanya Astra, apa sih yang kita bisa lakukan untuk bangsa. Nah dari sana ketika COVID, jadi Pak Pri ngelihat apa yang kita bisa lakukan, dan dari sanalah mulai mengembangkan alat kesehatan. Nah Pak Pri, dengan dari mulainya COVID mengembangkan alat kesehatan, nah sekarang tuh sebenarnya dari Pak Pri sendiri ngelihat perkembangan daripada market alat kesehatan di Indonesia itu seperti apa sih berapa tahun terakhir ini? Jadi menurut data statistik ya, Indonesia itu spending untuk kesehatan itu masih sangat rendah. Kita itu data tahun 91 ya. Data tahun 91 itu kita itu sama dan Filipina. Even cuman kalau nggak salah ya data itu 5 US per kapita. Jadi sangat-sangat rendah gitu. Per kapita. Per tahun gitu. Iya, per tahun. Sementara kalau di Singapura itu sudah 30-40. Jadi perbandingan itu sangat jauh gitu. Sehingga orang masih kurang memikirkan kesehatannya sendiri. Artinya di Indonesia itu sebenarnya peluangnya masih sangat besar. Gitu. Secara kita ngomong secara opportunity ya, secara peluang. Nah, tapi memang sekali lagi kesehatan ini adalah satu harus policy, big policy from government. Itu karena kalau bukan dari government tidak bisa lah menggerakkan semua orang. Makanya kalau kita lihat pemerintah punya program, misalkan sekarang nih ada screening gratis, itu kan government program. Pengurangan stunting, itu kan juga government program, which itu bisa menggerakkan yang tadi itu spending terhadap kesehatan. Yang kedua juga sekarang nih orang aware sama kesehatan. Kalau kita lihat ya, orang banyak pakai wearable. Contoh, ya kan? Orang beli timbangan di rumah. Zaman dulu orang nggak ada, nggak mikir, nggak kepikir gitu, ya kan? Terus alat-alat elektronik semua, dikit-dikit lihat, berapa heart rate nih, gitu kan? Iya kan? Terus apalagi zaman COVID itu orang banyak yang hobi lari, hobi sepedaan gitu, terus itu karena awareness sama kesehatan mulai makin tinggi gitu. Nah, termasuk misalkan orang sekarang nih takut kena gula, beli alat cek darah yang setiap saat, terus sekarang cek darah, jadi hal kayak gitu semakin meningkat. Dan kesehatan itu adalah kebutuhan seumur hidup, which mau dunia ini berubah kayak apa, pasti orang pengen cari. Nggak bisa di-deny. Nggak bisa. Tetap. Jadi market is always big. Tapi Indonesia memang masih seperti sekarang. Nah itu masalah waktu sih. Nah ini nyambung nih. Kan tadi Pak Pri bilang sebenarnya marketnya masih besar banget di Indonesia. Karena secara penggunaannya masih rendah, tetapi awareness-nya makin tinggi dan lain. Nah kalau kita melihat itu semuanya, wah kayaknya ini market yang menarik. Tantangannya apa sih yang Pak Pri lihat itu untuk dalam pengembangan alat kesehatan lokal di Indonesia? Tantangannya apa? Yang pertama tuh memang market belum besar.
untuk mendevelop sesuatu itu pasti butuh economic skill. Iya. Jadi Marketnya memang belum siap ya. Contoh gini, kami misalnya mengembangkan autoclave misalnya. Iya. Autoclave itu alat untuk sterilisasi. Saat di Indonesia itu ada 12.000 puskesmas, ada sekitar 3.000 rumah sakit. Puskesmas rata-rata cuma punya satu. Jadi kalau kami mendevelop, berarti katakan 100% market punya kita aja. Itu marketnya cuma 12.000. Selesai. Iya kan? Ya udah gitu kan, mau produksi pasti bukan yang sebulan rusak. Betul. Pasti yang kualitas bagus. Umurnya masih panjang. Iya. Kan? Iya. Rumah sakit memang tergantung jumlah bednya berapa. Tapi kan kalau autoclave tadi sterilisasi katakan ya satu rumah sakit punya 2 atau 3 lah. Iya. Tetap aja marketnya not moderate 20.000 gitu kan. Iya. Nggak lebih dari 20.000 misalkan gitu ya. Nah itu tantangannya satu. Yang kedua tantangannya adalah resources komponen. Electronics di Indonesia itu hampir bisa dibilang tidak ada. Iya, kita tuh nggak ada supply-nya. Nggak ada. Iya. Jadi kita tetap menggantungkan itu ke China atau ke Europe atau ke US gitu. Semiconductor nggak ada di sini, ya kan? PCB tidak mudah dari sini. Ya orang IT mungkin lebih tahu situ ya. Saya juga ada di industri elektronik untuk otomotif juga sama kan, kita pernah shortage semiconductor. Nah itu juga dari sisi tadi market, ini dari sisi supply komponen. Yang ketiga dari sisi development. Development di Indonesia ya karena tadi marketnya belum mature, sehingga tuntutan untuk mendevelop rendah. Ngapain develop? Dulu. Tuntutannya nggak ada. Tuntutannya nggak ada. Belum waktunya. Akhirnya banyak sekali orang jalan pintas, beli aja komponen, dirakit di sini, jadi jual. Akibatnya development-nya kurang. Nah, kalau development-nya kurang, pipeline engineer ini juga nggak ada. Jadi kita kalau ngerekrut orang setengah mati yang ahli di bidang biomedis dan juga ahli elektronik itu tidak mudah. Itu hampir nggak ada. Betul. Mesti dididik sendiri akhirnya. Betul. Akhirnya kami ngerekrut sendiri ke universitas ya. Kita rekrut engineer fresh graduate, kita didik. Gitu. Pak Ridwan, kan kita banyak dengar nih tentang bagaimana sih supply daripada medis, infrastruktur di Indonesia, baik di perkotaan maupun rural area. Bagaimana dengan kebutuhannya yang kadang kita cuma bisa ngelihat di televisi ya, tentang keadaan di sana gitu. Nah, dari Pak Ridwan sendiri, sebenarnya bagaimana keadaan Indonesia dalam healthcare dan juga bagaimana kedepannya menurut Pak Ridwan harus dilakukan ya? Jadi memang kalau untuk ngelihat current status di Indonesia, memang karena kita jumlah penduduknya begitu banyak, kita mungkin nggak bisa nyamain diri kita kayak Singapura lah. Lalu cuma satu pulau. Iya, kecil lah gitu kan. Jakarta aja lebih dekat Jakarta gitu. Terus kita juga dari jiwa, dari pulau-pulaunya juga kita begitu banyak. Jadi saat ini tuh memang government kita udah mencoba untuk memeratakan. Kalau teman-teman dengar mungkin lagi ada big tender, government kita lagi pinjam uang dari Bank Dunia khusus difokuskan untuk sektor kesehatan. Contoh gampang yang saya lagi liatin itu untuk persoalan jantung deh. Jantung itu kan selalu orang perlu cath lab. Cath lab itu lab untuk pasang ring lah, pasang balon. Itu pemerintah tuh lagi berpikir untuk buka tambahan 240 cath lab di Indonesia. Gitu. Jadi pemerintah tuh udah mulai coba ngelakuin gimana rujukan berjenjang ini dikerjakan. BPJS itu secara nggak sadar itu udah ngebuka begitu banyak peluang dan ngebuka sebenarnya big data healthcare kita tuh gambarannya seperti apa. BPJS per 2024 kemarin tuh udah hampir 100% orang di Indonesia tuh pegang BPJS. Artinya kalau mereka datang ke klinik, mereka datang ke puskesmas, mereka udah bisa dilayanin. Dan data kesehatan mereka tuh udah dipegang tuh sama BPJS. Jadi di BPJS tuh mereka udah bisa lihat secara statistik, oh kita tuh nomor 3 selalu deh, stroke, cancer, sama jantung gitu. Lanjut ke 8 besar ada cancer darah yang kecil-kecil gitu, ada cuci darah segala macam. Jadi pemerintah berdasarkan data itu dia udah melihat, oh daerah sini nih perlu ini, daerah sini perlu ini. Lalu mereka sudah mulai membuat rujukan berjenjang. Inilah yang kita coba kerjakan di Indonesia. Memang
rujukan berjenjangnya dari kalau waktu saya di PTT itu sampai sekarang masih jalan. Ada puskesmas di setiap kecamatan, setuju. Lalu ada pustu lagi, ya, ada puskesmas pembantu kalau kecamatannya agak jauh. Jadi pustu ini nanti yang pegang bidan ataupun mantri. Dia pegang ke puskesmas utama, baru puskesmas bilangnya apa ya? Ada puskesmas induk, baru ke puskesmas yang lebih komplit Besar lagi, rawat inap. Puskesmas rawat jalan, baru rawat inap. Jadi dokter-dokter kayak kita tuh kita diputnya di rawat inap karena diharapkan bisa bantu jagain pasien. Tapi kadang-kadang kita punya sesi kok, kita punya rotasi ke puskesmas pembantu. Jadi menurut saya itu sih, dan memang apa ya, investasi di bidang kesehatan tuh nggak kelihatan balik ya, karena kan kita keluar uang untuk sesuatu, ya udah orangnya jadi sehat dan jadi bisa beraktivitas, nggak kayak kita beli barang. Kalau kita beli barang kan keluar duit, beli mobil, mobilnya dapet nih, kelihatan. Iya. Nah kalau keluar duit buat kesehatan tuh nggak gitu. Kita tadi Pak Pri bilang beli timbangan, buat apa? Ya timbangannya seongok aja gitu. Kita pakaiin juga jarang-jarang gitu kan, tapi we're quite lucky ada COVID. COVID itu bener-bener ngajarin kita kesehatan tuh penting loh gitu, dan kamu tuh nggak bisa sembarangan gitu sama kesehatan. Saya ngerasain sebelum kesehatan sama setelah kesehatan, pertanyaan orang makin ribet. Bukan pertanyaannya aja ya, tapi kritisi mereka dalam hal kesehatan, cara mereka berpikir, logika mereka berjalan itu different. Dulu tuh kesehatan cuman ya udahlah, oke lah gitu. Tapi sekarang nggak, they don't accept, ya udah gitu. Ya, COVID benar-benar merubah cara orang berpikir ya, dan juga behavior mereka berubah semuanya. Sekarang kita respect sama telemedicine, kita yang penting bisa dapat opinion, walaupun ya kita akan cerita semuanya apa adanya. Dulu saya masih suka ketemu pasien-pasien yang quote-unquote ngibul lah untuk ngarahin dokternya berpikir ke tempat yang mereka mau. Sekarang nggak ada yang berani. Ya berkurang lah, saya nggak bilang nol, tapi artinya behavior orang berkurang gitu, berubah gitu loh gara-gara COVID. Dan benar tadi kata Pak Pri, wearable makin marak kemana-mana. Dok, heart rate saya segini. Jawabnya apa? Kita kalau dokter baru lulus kita puyeng itu ngadepinnya. Tapi inilah how COVID change people ya. Jadi menurut saya makin ke depan ada Halodoc, makanya mungkin kenapa kita invest di Halodoc, karena kita pengen accessibility itu. Kita pengen semua rakyat, dan quick win-nya digital. Quick win-nya teknologi. Nah, ini saya mau masuk ke sini nih. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Ridwan nih. Apa yang Pak Ridwan lihat teknologi bisa membantu ke depannya dalam menghadapi tadi yang kesenjangan tadi kan juga sedikit naik telemedicine dan lain. Nanti juga nyambung ke Pak Pri kan. Ternyata Pak Pri juga memproduksi alat-alat yang berkaitan dengan telemedicine gitu. Mungkin dari Pak Ridwan dulu nih, kebutuhannya apa dan bagaimana teknologi bisa membantu lebih baik lagi. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, di waktu kita dokter tuh pertama kali ketemu sama pasien yang diawalin kan nanya kan, tanya jawab kan. Jadi dulu tuh pernah ada teori katanya sesi tanya jawab itu kita bilangnya anamnesa. 80% penyakit orang itu ketahuan dari anamnesa gitu. Apalagi kalau kita udah nguasain penyakitnya, flow-nya seperti apa, jalan penyakitnya gimana, itu kita 80% dari anamnesa kita udah dapat lah. Ditambah 20%-nya lagi dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Penunjang itu ya laboratorium ambil darah, imaging, ronsen. Cuman mau lihat bener nggak sih kecurigaan saya. Pegang-pegang biasa lah ya, kalau dokter kan ditekan lah perutnya, dirasain ada benjolan atau enggak gitu-gitu, tapi itu 20%. Jadi that's why Halodoc very success gitu. Kenapa Halodoc bisa jadi sebesar ini? Karena dari 20% itu kita udah ngeliat tuh, oh kayaknya arahnya penyakitnya ke sini nih infeksinya. Yuk coba deh ambil darah. Saya mungkin nggak bisa ke sana untuk ngecek bunyi paru-paru, tapi saya bisa gantiin dengan pemeriksaan darah. Keluar nih tanda-tanda infeksinya jelas. Lalu di ronsen misalkan, atau pakai wearable, oh ya detaknya naik. Saturasinya turun. Oh ini COVID nih gitu kan. Kita ya udah deh kita jebret aja obat COVID gitu. Tapi inilah cara kita berpikir. Makanya kita seneng banget kalau pertama patientnya karena behavior dan mindset yang berubah bisa nerima, oh lu bener nih, nggak disangka dukun ya. Karena dulu tuh sebelum COVID nggak ada yang percaya, tapi setelah COVID they think like bisa kok ini, kayaknya gue nggak perlu ke dokter. Jadi ini masuk lagi nih ke gimana kita mau nge-shape, gimana Halodoc lah secara nggak langsung ngedisrupt healthcare flow, patient journey.
dia nggak mau lagi pasien ribet-ribet ke rumah sakit. Udah stop, lu di rumah aja, lakuin aja online. Nanti gue bisa kurang lebih tahu penyakit lo apa, gue obatin gitu. Dan ini bisa dilakuin. Bayangin ya, waktu kita di Halodoc nih, sekarang kita kalau kita akses Halodoc, kita bisa akses dokter yang lagi di Semarang, di Maluku. Kalau mereka lagi online, kita ketemu sama mereka. Tapi beli obatnya dari dekat-dekat sini apoteknya. Jadi it's possible kok. Dan ini adalah yang kita lagi coba lakukan, dan saya pikir yang nanti kalau ini semuanya udah jalan, yang kesisa tuh cuman tindakan atau prosedur. Ya kayak lab tadi, Sangri nggak mungkin online bos, gitu. Jadi mau nggak mau mesti masuk gitu. Tapi itu doang, sisanya kok operasi ada usus buntu ya mesti datang ke rumah sakit. Tapi it's impossible kalau dia nggak datang ke satu facility atau kerjain di rumah, gitu doang sih. Nah, nyambung ke Pak Pri nih. Kalau dari Pak Pri ngelihatnya teknologi berikutnya yang lagi Pak Pri atau lewat Astra atau Pat kembangkan mengenai untuk alat kesehatan itu akan seperti apa, dan bagaimana bisa nanti mensupport yang Pak Ridwan lagi kerjakan, dan juga akhirnya juga kembali lagi ke Catu Dharmanya pada Astra yang Dharma pertama tadi. Kembali dulu secara umum tentang teknologi di alat kesehatan. Pemerintah itu sebenarnya sudah on the right track menurut saya mengaplikasikan teknologi. Alat-alat yang kita produksi yang menjadi requirement dari government itu rata-rata mensyaratkan bisa telemedicine atau at least bisa connect ke Bluetooth. Itu sudah lebih maju sedikit lah dibanding zaman dulu. Kalau ngomong timbangan tuh Di print. entah di print atau dicatat gitu kan. Nah sekarang sudah lebih maju. Jadi pemerintah minta bisa Bluetooth atau bisa masuk ke SD card atau memory card yang bisa ditransfer. Digital. Itu yang paling bawah. Yang kedua, yang pemerintah sudah mulai minta, ada yang minta telemedicine. Bahkan kalau buat kita telemedicine kita kembangin lebih jauh tuh. Misalnya contoh kita punya USG yang bisa kita USG itu yang kita supply hari ini lewat via project pemerintah itu di area yang remote tuh, ya di pulau-pulau terpencil, di daerah-daerah yang mungkin nggak ada dokter spesialis gitu. Jadi mereka hanya bisa mengoperasikan, tapi kadangkala mereka tidak bisa menginterpretasikan. Karena kan menginterpretasikan itu sebenarnya ada levelnya. Kalau dokter betul ya, ada ilmunya lagi tuh. Ada kalau dokter umum bisa ngelihatnya bacanya kayak gini, dokter spesialis ngelihatnya lagi. Jadi kalau gambar kayak gini nih, kalau dokter umum bacanya ini nih, tapi dokter spesialis ngomong, oh itu tolong lihat sebelah sininya atau semuanya. Jadi mereka punya, karena sekolahnya berbeda. Nah itu kita fasilitasi. Jadi cukup bidang yang mengoperasikan, dokter umum mengoperasiin di kota besarnya, connect dengan spesialis. Bisa di screen yang sama itu online dengan mereka. Live ya. Live. Jadi kita connect dengan Zoom. Kita integrasikan dengan Zoom. Gambar yang misalkan mau lihat ini ya, tempel lihat USG gitu ya, lihat liver kayak atau lihat apa gitu ya, ginjal gitu ya. Di sana dokter di kota itu bisa lihat screen yang sama karena screen sharing. Gitu. Jadi ini bisa membantu ya yang di daerah-daerah yang nggak punya spesialis. Jadi agak nyambung yang tadi Pak Ridwan ngomong kan, yang mungkin di tempatnya itu cuma bidan. Betul. Yang bisa mengoperasikan, sehingga bisa diterjemahkan di yang lebih tinggi lagi, dari puskesmas yang induk sampai yang ada tempat tinggalnya atau bahkan rumah sakit berikutnya. Si dokter spesialis tadi bisa kasih masukan. Oh ini mesti diginiin. Itu sangat membantu karena kita dokter spesialis kan nggak banyak. Satu, yang kedua dokter spesialis jarang yang ada di area remote. Adanya di kota-kota besar. Benar sekali. Karena kalau kita pikir mereka juga harus mikirin tentang profit ya. Kan juga mereka harus profit kan. Seperti keluarga mereka kan. Mereka harus mikirin istri, anak mereka. Mereka sekolah juga pengen dapat revenue kan nggak bisa juga. Kita ngerti tentang pelayanan tapi kan itu juga harus dibarengin juga. Mereka punya istri, punya anak atau punya suami, punya anak, bisa juga dokter wanita kan. Nah Pak Pri, ini benar nggak sih produk alat-alat kesehatan ini udah mulai banyak diproduksi oleh ASKI ya, dengan brand
kalau saya spellnya salah tolong koreksi ya. Green nih. Betul. Nah, Green ini sudah produksi lebih dari 20 alat kesehatan ya. Dan banyak yang benar-benar berbasis teknologi supaya bisa melakukan remote communication, remote discussion dan lain-lain. Nah, rencana kedepannya untuk produk Green ini akan seperti apa ya Pak? Ya, jadi kami saat ini masih bergerak di produk-produk yang medium low sebenarnya. Tapi kedepannya kita mulai juga upgrade ke yang lebih tinggi. Jadi misalnya seperti X-ray gitu ya, kita juga sudah mulai bergerak ke sana. Termasuk kita kemarin saya berdua nih sama Pak Ridwan nih ke China gitu ya. Jadi kita cari teknologi untuk yang produk-produk yang lebih tinggi gitu ya. Jadi tentunya kita akan bergerak ke arah sana. Dan kemarin sempat kita ke satu perusahaan gitu ya, mereka sudah mengandalkan AI untuk menganalisa hasil imagingnya. Nah, jadi teknologinya memang akan semakin berkembang. Nah, kembali ke Pak Ridwan nih. Dari Pak Ridwan sendiri sebagai chief-nya daripada health initiative di Astra ya, apa sih strategi utamanya Astra di dunia kesehatan ini? Dan khususnya dalam rangka mengatasi tantangan yang tadi kita bicarakan kan. Apakah fokusnya terhadap ekspansi, jaringan pelayanan atau gimana? Mungkin Pak Ridwan bisa sampaikan sedikit mengenai apa strategi utama Astra di bidang kesehatan healthcare ini. Jadi sebenarnya balik lagi ke Cato Dharma ya, being pride of the nation. Jadi dengan Halodoc kita pengen semua orang Indonesia tuh punya aksesibilitas yang sama lah ke healthcare provider. Itu dengan Halodoc. Lalu langkah kita ke Hermina kan tahu sendiri ya, maksudnya dia punya jaringan rumah sakit terbesar di Indonesia, 52 cabang, ada di pulau-pulau terpencil. Balik lagi accessibility. Kita senang dengan gimana Hermina itu bisa nolong begitu banyak orang yang notabene quote-unquote hampir tak tersentuh lah. Tapi tiba-tiba ada Hermina gitu. Jadi kita pengen itu terus berkembang lah. Dan kenapa Heartology? Heartology juga kita mulai ngelihat medical tourism yang banyak banget sih kita nyumbangin devisa buat keluar. Tapi stop dong, gantian dong, yuk kita tarik. Tapi kita nyadar bahwa kita nggak bisa narik balik market-market kita yang keluar, yang kayak Pak Jokowi pernah bilang, kita nyumbang 26 triliun, 200-an triliun ke luar negeri, cuman gara-gara kesehatan. Kita mau ambil dong balik sedikit jantung aja dulu. Nah, gimana caranya? Kita pikir Heartology bisa. Jadi balik lagi, kita pengen semua itu balik lagi buat Indonesia. Nah, kita kedepannya tentunya kita pengen expand lagi portofolio kita juga pengen expand kolaborasi sama AOP, Astra Autopart, ataupun sama yang lain gitu. Jadi kita pengen makin luas lagi. Kita ngelihat healthcare ini akan punya ekosistemnya sendiri lah. Mungkin kurang lebih sama kayak otomotif, tapi pasti dalamnya different game ya. Tapi gimana kita bisa membantu Indonesia dalam hal accessibility dan affordability itu. Thank you Pak Ridwan. Nah tadi Pak Ridwan touch sedikit mengenai kolaborasi kan. Nah balik ke Pak Pri nih. Pak Pri kan udah membuat banyak banget kolaborasi nih, terutama bagaimana tentang pengembangan alat kesehatan. Tadi bicara juga bagaimana melakukan pelatihan, pendidikan supaya bisa mendapatkan talent-talent baru di bidang kesehatan, biomedical dan lainnya. Nah, Pak Pri bisa cerita sedikit nggak ke audiens kita tentang kolaborasi yang telah Astra Autopart lakukan di bidang kesehatan? Jadi teman-teman tahu ya, Astra Autopart tuh lebih besar lagi dari kesehatannya Astra Autopart. Hari ini kita cuma membahas gitu kan, bagian daripada kesehatan dari Astra Autopart gitu. Pak Pri boleh? Ya. Kita sebenarnya kita juga mengikuti anjuran pemerintah ya, untuk istilahnya triangle collaboration, itu government, swasta, dan akademis. Jadi kami bekerja sama dengan pemerintah dan juga dengan universitas. Jadi kami sudah banyak universitas yang kita punya MOU untuk develop produk. Jadi kita biasanya belanja inovasi. Jadi kami datengin ke universitas-universitas, jadi UI, UNER, UGM, ITS, ITB belum ya. Ya ini udah kita datangin untuk ada produk yang bisa dikolaborasikan nggak gitu ya. Dan bahkan mereka juga kadang minta kita datang pada saat mereka pameran. Ya, beberapa produk sudah kita buat. Salah satunya mungkin yang
paling banyak kami sebenarnya sama UGM sama UNER. UGM terutama. Contohnya misalnya kami sudah kolaborasi untuk develop sambungan tulang. Oke. Jadi kita buat sambungan tulang tuh dari kulit telur. Ya, telur biomedis. Yang kedua, kami bikin yang terbaru nih yang kita menang Good Design Award globally ya. Good Design Award. Good Design Award. Itu namanya fundus. Jadi alat untuk ngecek mata menggunakan ya pakai melihat retina di foto, dari situ menggunakan AI untuk mengkategorikan orang ini ada potensi diabetes atau enggak. Begitu dia punya ciri fisik tertentu dari hasil fotonya tadi, dia akan merekomendasikan untuk ke dokter untuk periksa lebih lanjut mengenai diabetes. Tapi kalau memang orangnya sehat, ya dia nggak ada rekomendasi itu. Jadi intinya adalah kami berkolaborasi termasuk dengan pemerintah. Jadi kita datang ke pemerintah ini bagaimana ini untuk kerjasama bersama. Jadi kita biasanya kumpul bareng untuk menuju. Jadi karena kami juga menyadari ini kan background otomotif untuk masuk ke dunia. Jadi kalau nggak banyak teman nggak bisa, nggak bisa gitu. Termasuk dengan rumah sakit ya. Jadi kami kadang tuh, contoh hematologi nih, karena kebetulan kita satu saudara nih sekarang ya. Jadi kami punya produk, kami taruh tuh di hematologi untuk dilakukan trial di sana. Tentunya udah lolos trial government ya. Jadi tentunya ya. Udah SNI. Udah lolos izin. Dari ya udah dapat izin lah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita dengan rumah sakit, jadi itu kita jalankan. Ini nih untuk audiens kita nih. Kalau ke Pak Ridwan sama Pak Pri, tapi Pak Pri dulu ya. Apa pesannya untuk generasi muda yang ingin berkarir atau berkontribusi sektor kesehatan? Karena nih di survei-survei terakhir nih mengenai sentimen ranking pekerjaan dan lain-lain, terutama yang kita ngelihat tuh beberapa hasil daripada survei tentang anak muda Indonesia ya. Pekerjaan impian mereka tuh malah jadi influencer, YouTuber gitu. Dokter, engineer itu nggak masuk. Jadi affiliate mereka. Nah, pesannya bagaimana nih? Mungkin dari Pak Pri dulu ya, untuk anak-anak muda kita, generasi penerus kita gitu kan. Gimana untuk berkontribusi di bidang kesehatan gitu? Saya juga sering sampaikan sebenarnya ya. Pertama tuh orang jangan pernah takut berani salah untuk mencoba. Jadi lakukan sesuatu itu jangan pernah takut. Oh saya salah nanti kalau begini salah begitu salah. Nah, itu orang nggak berani melangkah. Jadi harus berani mencoba gitu ya. Yang kedua tentunya harus berani bermimpi. Karena kami ini di Astra Tupa ya nggak mimpi lah. Kita bikin alat kesehatan ya. Biasa bikin komponen ya kan, bikin plastik gitu kan. Itu sebetulnya bikin USG, bikin timbangan. Even saya tadi sempat cerita ya sama teman-teman, bikin timbangan itu tidak sesederhana yang dipikirin loh. Nggak sesederhana. Jadi kami tuh bikin timbangan aja untuk bikin algoritmanya aja itu sudah ngeluarin versi mungkin hampir 50 iterasinya. Jadi bikin timbangan versi 1 iterasi pertama keluar softwarenya, kedua, ketiga sampai mungkin lebih dari 50 loh. Ya, itu hanya timbangan. Itu hanya timbangan. Ya. Jadi kalau kita nggak berani mencoba, ya nggak akan mau. Ya, ini berani mencoba. Dan yang tadi ya berani bermimpi. Ini kan mimpi juga buat kami ya. Karena biasa bikin komponen, bikin plastik gitu tiba-tiba bikin. Jadi dua hal itu menurut saya bisa untuk anak-anak muda dilakukan. Jangan terlalu mudah melihat orang lain jadi influencer itu lain-lain ya. Karena itu kan orang lain itu ya. Tapi kita harus berani mencoba. Itu sih menurut saya. Kalau dari saya sih simple ya. Memang kan mungkin bisa diingetin karena orang-orang takut suatu hari pekerjaannya digantikan oleh AI. Gitu. Tapi tenang aja, kalau di kesehatan tuh human touch kok. Ya, nggak mungkin suntik pakai AI. Jadi mungkin boleh dipertimbangkan karena sektor kesehatan itu emang sektor yang mesti offline, unfortunately. Walaupun tadi telemedicine bisa bantu, tapi sebatas opinion. Eksekusinya tetap nggak bisa gitu. Jadi
kalau mau investasi di bidang kesehatan tetap nggak salah kok. Tetap walaupun ada mesin-mesin yang katanya robotik digerakin dari jauh, tapi tetap pasiennya mesti offline, mesti datang gitu. Iya. Jadi itu something yang kalau menurut saya agak sulit digantikan sama Nggak mungkin pasang infus sendiri kan. Agak serem ya. Kalau salah bisa. terus gimana ya? Kelas lagi. Bablas lagi. Jadi salah gitu. Ini salah kan? Oke. Nah, teman-teman tadi ini obrolan menarik banget ya dengan Pak Pri sama Pak Ridwan. Pak Ridwan, thank you banget untuk datang hari ini, untuk bisa ikutan ke digital kali ini. Nah, untuk teman-teman jangan takut ya mengenai AI ke depannya. Tadi Pak Pri juga ngomong, jangan takut salah, jangan takut bermimpi. Kemudian Pak Ridwan juga ngomong tentang jangan takut pekerjaan diganti oleh AI. Nah, saya tambahkan sedikit. Yang digantikan oleh AI adalah kalau kita menggunakan AI kalah bersaing dengan orang yang menggunakan AI lebih baik lagi. Nah, semua teknologi ini tentunya nanti akan disupport juga dengan AI, dengan teknologi apapun. Nah, tapi tetap aja bagaimana kita sebagai manusia menggunakan AI lebih baik lagi, sehingga kita bisa menjadikan produk kita lebih baik lagi daripada kompetitor kita. Nah, Pak Pri, Pak Ridwan, thank you banget. Nah, untuk teman-teman yang berhasrat untuk memiliki karir, memiliki kedepannya berkontribusi tentang di kesehatan, ataupun ingin lihat bagaimana Astra berkecimpung di bidang kesehatan, nanti boleh kontak bapak-bapak ini ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Astra Digital berikutnya. Terima kasih.